Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Ya, adik-adik, di kesempatan ini, ya, hari ini sebelum ke materi, mungkin alangkah baiknya karena ini tetap pertemuan pertama, alangkah baiknya kita lebih untuk mengenalkan lah, ya. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama, ya, Taufik, pendidikan jasmani kesehatan, kebetulan ngajar di SMK Pancasila, itu untuk periode sekarang, itu untuk di kelas 10. Nah, adapun berikutnya untuk mapel nanti akan disajikan, nanti akan bervariasi, dan juga nanti tugas juga akan sama bervariasi juga. Nah, mudah-mudahan mungkin dengan ini tidak mengurangi adik-adik nanti untuk bisa memahami seperti apa itu pembelajaran pendidikan jasmani, ya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan, yang pertama untuk pendidikan jasmani atau istilahnya kita olahraga. Nah, adik itu harus paham apa itu olahraga. Mungkin ada yang tahu, atau mungkin adik-adik udah bisa menggambarkan seperti apa itu olahraga dan apa itu olahraga dan apa itu manfaatnya olahraga, ya. Nah, berikutnya untuk masalah olahraga jelas tujuan daripada olahraga itu sendiri, ya, atau jasmani itu sendiri, latihan jasmani itu tujuannya untuk meningkatkan kebugaran kita, untuk meningkatkan kesehatan kita. Nah, menyangkut untuk masalah kesehatan, coba apa itu sehat? Ya, ada mungkin yang bisa menjelaskan, ya, sehat. Namun secara teori untuk sehat itulah suatu keadaan kondisi fisik, keadaan tubuh bagaimana organ tubuh itu bisa bekerja sebagaimana fungsinya, itu yang dikatakan sehat. Jadi belum tentu orang fisiknya kuat, ya, belum tentu orang yang badannya kekar itu belum tentu dikatakan sehat. Tapi, ya, ketika salah satu organ tubuh ada yang sakit, itu baru dikatakan tidak sehat. Jadi yang dikatakan sehat itu adalah keadaan di mana organ tubuh bisa bekerja sebagaimana fungsinya. Contoh jantung, itu bisa bekerja sebagaimana fungsinya, yaitu untuk apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian berikutnya paru-paru, ya. Nah, itu juga fungsinya sebagai apa? Sebagai pengatur oksigen sehingga bisa dialirkan ke jantung. Nah, kalau misalkan paru-parunya terganggu, tidak dikatakan sehat, ya. Paham ya mungkin adik-adik apa yang disebut dengan sehat. Nah, begitu pula untuk pendidikan jasmani, itu tujuannya untuk menyehatkan organ tubuh, bukan menyehatkan tubuh, ya. Lebih tepatnya adalah untuk mengembalikan organ tubuh atau menjaga organ tubuh atau menyehatkan organ tubuh untuk tetap bisa menjalankan fungsinya, gitu kan. Nah, mata fungsinya untuk melihat dan lain-lain. Nah, itu salah satu mungkin contohnya gambaran apa itu yang dikatakan sehat. Nah, kemudian berikutnya di pendidikan jasmani adik-adik kita akan belajar, ya, belajar bagaimana di sini adik-adik itu bisa mengetahui, karena mungkin di sini untuk tingkat SMK adik harus paham, ya, kemampuan diri kita untuk melaksanakan aktivitas fisik. Jadi sebelum kita melaksanakan olahraga, kita harus tahu dulu potensi diri kita itu batasannya sampai mana, gitu kan. Nah, salah satu contohnya, ya, yaitu adalah kita harus mengetahui denyut nadi maksimal. Tapi sebelum denyut nadi maksimal kita ketahui, ya, mungkin yang harus kita perhatikan bagaimana kita untuk bisa merasakan denyut nadi. Mungkin adik-adik sudah tahu dengan cara menekan, ya. Dengan cara menekan bagian daripada tangan, atau bisa juga di leher, atau bisa juga di dada, ya. Nah, itu adalah bagian bagaimana cara kita untuk merasakan denyut nadi. Kita ambil ya untuk yang di tangan. Untuk yang di tangan, ya. Nah, rasakan denyut nadinya, kemudian kita hitung dalam waktu 1 menit. Nah, itu seperti itu. Kalau memang tidak terasa, itu dicari. Coba adik cari, ya, cari denyut nadi adik itu berapa, ya. Kalau sudah ada baru dihitung 1 menitnya berapa. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik, ada caranya, ada ilmunya. Sekarang kalau masih tidak ketemu denyut nadinya, caranya, ya, yang pertama, cara yang harus adik lakukan, ya, ditekan
setengah menekan, ulangi, ditekan, setengah menekan, kemudian ditempelkan. Nah, itu akan sangat terasa denyut nadi adik-adik ya. Atau sekali lagi kalau di sebelah kanan, gunakan 3 jari. 1 di sini ditekan, kemudian sedikit ditekan, kemudian ditempelkan. Nah, dengan seperti itu akan ketemu denyut nadinya berapa. Tinggal adik-adik dihitung ya, denyut nadinya berapa. Paham ya? Nah, itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah, nah ini mulai ke yang harus adik-adik lakukan. Tolong untuk nanti, untuk sekarang adik siapkan ya alat tulisnya, pulpennya. Nah, kemudian berikutnya ikuti apa yang saya nanti akan contohkan di bawah ya. Pertama yang harus ditulis ya, mulai daripada nama ya, itu nama ya. Nah, kemudian selain nama ya, adik juga harus menuliskan usia atau tanggal lahir. Tanggal lahir ya, itu nama kemudian tanggal lahir. Nah, kemudian selain itu adik juga harus berikutnya untuk menuliskan usianya berapa ya, harus jelas. Kemudian selanjutnya juga harus menuliskan DNM. DNM di sini adalah denyut nadi maksimal. Ingat, DNM itu denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal. Maksudnya denyut nadi maksimal itu kemampuan adik-adik ya dalam melakukan aktivitas fisik secara maksimal. Itu maksudnya di sini ketika melakukan aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya, kemudian ternyata adik-adik itu denyut nadi itu mendekati maksimal, itu harus segera berhenti untuk istirahat. Karena kalau dipaksakan nanti yang timbul adalah cedera. Ya, sekali lagi yang timbul nanti adalah cedera. Jadi mohon untuk diperhatikan itu, jangan sampai denyut nadi kita itu melewati batas kemampuan jantung kita untuk berdenyut atau untuk mengalirkan darah dengan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, itu efeknya, akibatnya itu bisa sampai kekurangan oksigen di otak atau lemah jantung dan sebagainya ya. Nah, itu denyut nadi maksimal. Kita mulai dicontohkan saja. Contoh untuk nama ya. Untuk nama, misalkan namanya di sini adalah ulangi, namanya misalkan di sini adalah Risma. Namanya Risma. Kemudian tanggal lahir, misal untuk tanggal lahir misal di sini adalah 12 Januari 2002. Ulangi, 2002. Itu contoh ya. Nah, kemudian berikutnya untuk usia. Nah, untuk usia berarti kalau 2002 itu usia berapa tahun ya. Kalau 2002 sekarang 2020 berarti usia 18 tahun. Ya, usianya 18 tahun gitu. Nah, kalau udah diketahui di situ, baru nanti denyut nadi maksimal. Rumusnya untuk denyut nadi maksimal, rumusnya adalah 220 dikurangi usia, berarti 220 dikurangi 18 sama dengan, nah ya, sama dengan di sini adalah 202 denyut per menit. Nah, itu yang didapatkan. Jadi dari nama Risma dengan tanggal lahir 12 Januari 2002 itu dengan usia 18 tahun memiliki denyut nadi maksimal itu sebesar 202 ya, 202 denyut per menit. Ingat ya, denyut nadi maksimal 202 denyut per menit. Ingat, itu maksudnya
Dari 202 denyut per menit itu adalah kemampuan jantung untuk berdetak sehingga langsung berhenti. Kalau misal adik lari dari sini sampai ke alun-alun misalkan, ya, ketika setelah melakukan aktivitas fisik kemudian dicek 1 menit itu mencapai 202, udah berhenti. Bahkan sebelum adik bisa mengecek itu udah berhenti total secara otomatis, ya, iya kan? Kenapa? Karena denyut nadi maksimal. Nah itu yang harus diperhatikan adik-adik. Nah kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan juga seharusnya, ya, lampu kuning yang dikatakan, mungkin istilah Akang di sini lampu kuning, ya. Kalau untuk 202 itu maksimal, itu lampu merah. Lampu kuning itu mendekati atau 190 denyut per menit itu sudah mendekati lampu merah atau sudah lampu kuning, berarti harus hati-hati. Kemungkinan terjadi demikian itu karena jantungnya yang tidak dikatakan sehat, ya, tidak dikatakan sehat. Karena jantungnya sehat itu tidak akan mencapai 190 atau mendekati lampu kuning, ya. Yang sehat, jantung yang sehat ketika kita beraktivitas fisik itu dari 202 itu kurang lebih hanya 120 denyut per menit, itu baru dikatakan normal, atau 122, 124, 125 itu dikatakan masih normal, ya. Tapi bukan berarti yang di bawah itu tidak normal, bukan. Nah misalkan ada yang denyutnya setelah lari itu ternyata cuma 90, itu bukan berarti tidak normal, bukan berarti tidak sehat, hanya jantungnya tidak normal, ya, gitu. Atau harus dilatih, harus ditingkatkan, paham ya? Nah itu. Nah kemudian selanjutnya yang harus adik lakukan juga setelah tahu yang namanya denyut nadi maksimal, ya, harus mengetahui intensitas latihan. Jadi jangan seenaknya kita melaksanakan latihan, ya, gitu. Tapi juga adik itu harus tahu intensitas kemampuan kita latihan itu harus sebatas apa, harus sampai mana. Nah mengenai ini untuk daya tahan kardio, ya, di sini adik juga harus gitu kan, ya, harus mengetahui intensitas latihan, ya, intensitas latihan untuk kesehatan, ya. Untuk kesehatan yaitu 60 sampai 70%, yaitu 60% sampai 70%. Itu harus diingat, ya. Terus diingat 60 sampai 70%. Dari mana? Dari denyut nadi maksimal. Jadi perhitungannya 60/100 kali denyut nadi maksimal, ya, yang ini. Denyut nadi maksimal berarti 202 sama dengan berapa? Itu maksudnya, ya. Kemudian berikutnya maksimal 70%, ya, kali 202, ya, itu maksimal. Paham ya adik-adik? Nah jadi ngitungnya gampang, ya, 60/100 kali 202 atau 60 kali 2,02, ya. Nah itu maksudnya adik-adik, ya, paham ya? Nah mungkin itu, ya. Nah sampai di sini silakan nanti untuk di pertemuan pertama, sampai di sini silakan adik-adik ikuti ini, kemudian hitung ini hasilnya berapa, ya, ini juga berapa. Nah itu gambaran, ya, bagaimana kita untuk mengetahui daya tahan kardiovaskular kita, yaitu untuk meningkatkan daya tahan kardio atau meningkatkan kesehatan jantung dan sebagainya. Karena titik tolak kita untuk sehat adalah sehatkan dulu sistem inti, mesin inti dalam tubuh kita, baru kita melatih yang lainnya, ya. Paham ya? Mungkin itu untuk materi kita di sini adalah daya tahan kardiovaskuler. Kardiovaskuler. Nah itu untuk materi kita. Mungkin sampai sini. Kalaupun ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan, ya. Atau kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan juga. Nah itu
Silakan tugas sekarang untuk adik-adik, tugasnya adalah satu, membuat ini. Silakan adik-adik susun ini dari nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian usia, kemudian DNM, kemudian intensitas latihan. Baru nanti kita akan melaksanakan kegiatan lainnya. Jadi sebelum ke aktivitas fisik, tolong adik itu harus paham kemampuan adik itu untuk melaksanakan aktivitas itu sampai batas mana. Jangan sampai terlewat, jangan sampai melewati batas. Itu nanti bahaya, cedera nanti yang didapatkan. Itu ya. Mungkin itu untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian adik. Mudah-mudahan dengan seperti ini adalah ilmu baru, ilmu pertama di sini. Adik harus mengetahui kemampuan jantung adik atau kemampuan kardiovaskuler adik, yaitu jantung dan paru adik itu sampai batas mana. Itu sekian, terima kasih. Ketemu lagi nanti di minggu berikutnya, dan selamat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti ini tinggal dibuat seperti ini ya untuk masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.